Cinta pertama Rania, butuh sandaran. Saya akan ikut rapat, Pak. Rania memang terlihat cool dan dia masih bisa memanage dirinya saat berjalan mendekati ke meja rapat, duduk dan melakukan tugasnya. Tapi jauh di dalam relung hatinya, Rania merasa kesal teramat sangat. Dia merasa dipermalukan oleh Reza. Siapa sebenarnya yang tidak profesional dalam bekerja? Rania merasa sesuatu yang tidak sesuai dengan protokol yang seharusnya berlaku antara karyawan dengan atasan. Rania merasa dibully. Sulit baginya menghilangkan semua perasaan kesal dan emosi dalam hatinya ini. Tapi bukankah Rania harus fokus dengan pekerjaannya supaya dirinya tidak masuk dalam daftar karyawan yang dipecat bulan depan? Rania bersusah payah untuk berkonsentrasi mencatat semua yang menjadi tugasnya selama rapat itu berlangsung. Ini bukanlah persoalan mudah di saat hati seseorang sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Dia harus tetap bekerja dan fokus, menepi semua perih yang merongrong kewarasan jiwanya dengan berbagai prasangka negatif. Aku rasa cukup untuk rapat hari ini. Segera realisasikan apa yang sudah diputuskan. Tapi Rania berhasil melewati itu. Lega hatinya setelah rapat akhirnya berakhir. Rania yakin sekali tidak ada yang terlewatkan dari semua pembicaraan di rapat itu dan semua keputusan sudah dicatatnya. Aku ingin laporan rapatnya dalam waktu sejam sudah ada di mejaku. Rania memang belum berdiri dari tempat duduknya saat semua peserta sudah keluar dari ruangan. Sekarang hanya bosnya, David, dan dirinya yang masih ada di sana. Kau siapkan laporan rapat barusan. Reza berdiri sambil mengingatkan Rania sesuatu yang dia butuhkan. Dan perbaiki laporan yang sebelumnya. Jam 4 sore, aku ada rapat dengan PONG. Dan harus melaporkan itu semua. Selesaikan tugasmu sebelum jam 2 siang. Perbaiki, Rania geli sendiri dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Apalagi yang harus diperbaiki? Rania pikir seharusnya kemarahannya tadi di ruangan Reza dan kekecewaan sudah membuat pria itu sadar kalau dia tidak merasa melakukan kesalahan apapun dari laporan yang dibuatnya. Tapi Reza tidak berpikir demikian. Dia masih meminta Rania memperbaikinya. Dan itu hanya sejam waktunya. Termasuk Rania harus membuat laporan rapat yang baru saja berlangsung. Jadi, di sini siapa yang bermain perasaan? Rania yakin keterikatannya dengan Reza pada masa lalunya yang membuat dirinya dibully saat ini. 99,9% jauh dalam relung hati Rania, dia percaya itu. Kenapa sih kamu bodoh banget? Sudah kuduga kan, aku pasti salah lagi. Dia hanya ingin melampiaskan semua emosinya kepadaku. Padahal seharusnya aku yang melampiaskan emosi padanya, bukan? Dia meninggalkanku, membiarkanku sendirian mengasuh benihnya, bersusah payah bertahan hidup demi membesarkan anaknya. Apa salahku? Dia yang salah, bukan? Salah hati Rania ketika dia sudah membawa 2 laporannya dan itu lagi-lagi membuat wajah Reza murka hingga pekikan kemarahannya menyakiti gendang telinga Rania. Laporan itu masih tidak sesuai dengan yang Reza inginkan. Pak Reza, saya sudah katakan pada Anda sebelumnya kalau saya tidak paham. Apa yang kamu paham? Kalau buat laporan begitu saja tidak paham. Wajah itu kembali menyindir Rania. Mata itu tajam mengintimidasinya. Dan kata-kata sarkas itu tak lupa membeli rasa sek di hati Rania. Pantas saja perusahaan ini hampir hancur. Ternyata memang seperti ini isinya. Orang-orang yang tidak paham dan tidak kompeten. Dan sebelum Rania membela diri lagi dan lagi, Reza berdesis. Rania makin yakin yang tak kompeten adalah orang yang duduk di hadapannya. Tapi bisa apa Rania? Pria itu yang punya kuasa di like up sekarang. Apakah ini tandanya memang dia akan dipecat sebulan lagi? Kalau begini, bukankah dari sekarang Rania harus mencari cara supaya dirinya bisa mendapat pekerjaan? David, katakan pada kantor pusat PONG Group, aku tidak bisa datang rapat nanti. Minta mereka mengulur waktu sehari lagi untuk laporannya. Baik Pak Reza.
Saat tadi bicara dengan David, mata Reza tak sama sekali memandang asistennya itu. Justru netra itu menghunus tajam pada Rania. Karena kebutuhan sekretarisku, aku tidak bisa memberikan laporan ke pusat. Ridiculous. Kau tahu betapa tak bergunanya dirimu, Buat laporan rapat saja tidak becus. Buruk sekali kerjamu. Ingin sekali Rania membuka sepatunya dan melempar itu sekarang juga ke wajah Reza. Tapi sayangnya, pikirkan kesalahanmu itu di rumahmu. Kerjakan pekerjaanmu dan besok bawa apa yang aku inginkan. Walaupun Bapak ingin saya membawanya besok, saya akan tetap membawa yang ini karena saya yakin sekali ini yang paling benar. Sebetulnya Rania ingin memekik seperti ini, tapi percuma. Kalau Reza memang ingin memecatnya, apapun yang Rania bawa, walaupun itu benar, bosnya itu tetap tidak akan pernah mendukungnya. Rania lemas. Sepertinya harapan untuk bekerja di Like Up lebih dari sebulan telah sirna. Reza tidak menyukainya. Dia tetap ingin Rania pergi dari hidupnya. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Rania, kecuali menerimanya dan mulai berpikir untuk bertahan hidup selanjutnya. Rania masih tidak bisa berkonsentrasi untuk mencari apa kesalahannya dalam laporan itu, karena dia memang sudah melakukan yang benar. Berkali-kali Rania membaca ulang, dia merasa semua perfect. Bahkan sampai di jam pulang kantor, Rania tak habis-habisnya memikirkan tentang semua pekerjaannya itu. Tapi dia tetap buntu. Ran, kamu gak apa-apa? Enggak kok Mar. Tapi suara Rania menjawab itu dengan sedikit serak, membuat Amar makin khawatir. Tapi kamu dari tadi diam saja Ran. Apa kamu meriang, batuk, pusing? Amar yang tadi menjemput Rania tidak mendengar suara Rania di mobil sama sekali. Saat duduk di dalam mobilnya, Rania sudah memangku putrinya yang tak lama berada dalam dekapan Rania, langsung pulas karena lelah setelah bermain dengan Amar di time zone sebelum mereka menjemput Rania. Lalu, sejak itu suara hening dalam mobil. Setelah hampir dekat dengan apartemen Rania, Amar akhirnya sadar kalau Rania tidak tidur. Tadi rambut Rania yang jatuh di sisi kanannya memang menghalangi pandangan mata Amar. Dia pikir Rania kelelahan dan mengistirahatkan matanya. Enggak kok, aku enggak apa-apa. Suaramu serak. Amar tak percaya. Mungkin kelelahan aja. Sudah kubilang, kamu enggak perlu bekerja capek-capek lagi. Tapi kamu masih terus saja nggak mau dengerin aku. Uang bulananmu biar aku yang urus. Nggak masalah, kamu malah sih mau menunda pernikahan kita. Tapi biar aku yang bertanggung jawab dengan hidup kalian, Ran. Ya, Rania tahu kalau dia bilang lelah, capek, pasti Amar akan membahas masalah ini. Makanya dia memilih diam sampai akhirnya Amar selesai parkir mobil dan sudah keluar dari mobilnya. Berjalan ke arah pintu Rania. Tentu saja tujuannya menggendong Marsha yang terlelap ke unit apartemen Rania. Apa sih yang kamu pikirin sampai bikin kamu kayak stres berat gitu? Sambil jalan ke lift, Amar bertanya, pekerjaan baru kalau aku sebulan lagi dipecat. Sebetulnya Rania ingin jujur pada Amar dan menceritakan ini. Sebagai seorang wanita, kadang ada lelahnya juga kalau terus-terusan menyimpan sendiri semua rasa lelah, sedih, capek, dan rasa galau dalam hatinya. Tapi Rania tetaplah Rania. Dia berusaha tak memberikan dirinya menjadi lemah. Aku gak mikirin apa-apa. Rania menggelengkan kepalanya. Masih marah sama aku karena pembahasan tadi pagi. Tiba-tiba saja Amar mengingat pembicaraan itu, masalah hubungan mereka yang akan dibawa kemana. Pembicaraan pagi itu kembali terngiang di ingatan Rania. Amar menjanjikan kalau dia akan memenuhi semua kebutuhanku dan Marsha. Tapi aku gak mau bergantung. Cuma sekarang aku juga gak mau gambling kalau kondisinya semakin buruk dengan pekerjaanku. Pikir hati Rania yang sebenarnya mulai ragu pada dirinya sendiri.
Rania tahu, di zaman sekarang, apalagi baru saja ada serangan virus yang menyebabkan pandemi panjang, mencari pekerjaan itu pastilah bukan hal mudah. Lalu, kalau dia tidak dapat pekerjaan, bagaimana dengan biaya hidup putrinya? Bukan hanya biaya makan dan susu Marsha, biaya sekolahnya juga luar biasa. Dari gaji Rania, hampir 60% semua untuk Marsha. Cenut-cenut sudah kepalanya. Aku minta maaf ya Ran, kamu benar-benar kepikiran sama yang kita bahas tadi. Amar bicara lagi, tapi dia salah sangka. Rania yang diam itu disangkanya memang memiliki ganjelan di dalam hati karena dirinya. Aku gak apa-apa kok Mar, ucap Rania masih lemas. Rania ingin menenangkan hati Amar dan mengatakan bukan pria itu masalahnya. Tapi pikirannya sudah semrawut kemana-mana di saat dirinya memasukkan PIN nomor apartemennya yang juga diketahui oleh Amar. Pria itu mengamati Rania yang tak bergairah, tapi Amar masih menggendong Marsha. Amar tahu ada yang salah dengan Rania, tapi dia tak mau bertanya lagi. Amar membiarkan Rania menenangkan diri saat Amar juga harus mengurus Marsha sebentar. Biarin aja dia bangun Mar. Enggak, biarin aja lah, biar aku tidurin di kamarnya Ran. Amar malah tak tega membangunkan Marsha yang sudah terlelap itu. Mereka tak lagi membahas masalah yang tadi, dan Amar memilih menidurkan Marsha, membuat bocah itu nyaman dengan membukakan sepatunya dan sabuk di pinggangnya, supaya tidak mengganggu tidurnya. Amar juga memberikan kecupan sebelum dia keluar dan mendekat pada Rania. Kamu gak usah terus-terusan mikirin yang tadi itu, Ran. Aku janji, aku gak akan ngebahas itu lagi kok. Amar tahu dirinya sangat menginginkan Rania menjadi istrinya. Tapi kalau itu menyakitkan Rania dan membuat Rania merasa terbebani, dia memilih mengikuti alur sesuai keinginan Rania. Yang penting Rania bahagia. Sangat menyiksa untuk Amar melihat wajah Rania seperti sekarang. Amar, apa kamu bisa janji sama aku? Kalaupun orang tuaku nggak mengizinkanmu bersama denganku, kamu nggak akan nyakitin aku sama Marsha dan akan tetap melindungi kami. Tiba-tiba saja Rania memberikan pertanyaan sensitif seperti ini, meski matanya tak menatap Amar. Pria yang duduk di sampingnya tentu saja menengok pada Rania. Hai, kamu bicara padaku kenapa tidak menatapku sih? Atau lagi latihan drama? Rania hanya mengangkat bahunya saja, tanda dia bingung harus merespon seperti apa. Ran, aku tanya serius, Mar. Rania menjawab lagi dengan mimik wajahnya yang makin mengiris hati Amar. Bilang, aku akan bicara denganmu. Barulah Rania memandangnya. Kalau aku lagi tenang, kita lagi santai, kita bicara lagi. Dan aku rasa ini adalah waktu yang tepat, ucap Rania dengan perasaan tak jelas dalam hatinya. Mana ada waktu yang tepat kalau dia sendiri tak tahu apa yang diinginkan. Pada saat ini, Rania sedikit egois. Salahkah dia jika saat ini ingin bergantung dan merasa sedikit malas untuk memikul bebannya sendiri? Rania sudah berusaha keras selama 6 tahun ini dengan kekuatannya sendiri. Dia membuktikan dirinya bisa bertahan dan melewati semua badai itu. Tapi saat ini Rania rapuh. Seseorang dari masa lalunya membuat dirinya ingin sedikit bersandar dan mendapatkan perlindungan. Rania, aku sudah bilang padamu, apapun yang terjadi, aku akan ada di sisimu. Melihat kalau Rania sepertinya serius bertanya padanya, akhirnya Amar menjawab, aku akan menjagamu dan Marsha. Kenapa masih mempertanyakan dan meragukan ini? Rania menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis. Aku nggak meragukanmu, Amar. Mata itu pun menatap dalam pada Amar dengan semua kegelisahan dalam hati yang masih berkecamuk. Tapi aku sudah mengambil keputusan untuk menikah denganmu. Kata-kata yang sungguh membuat Amar kaget. Rania, kamu serius? Amar hampir tak percaya soal ini. Tapi melihat anggukan kepala dan senyum Rania, ada secerca harapan dalam dirinya.
perjuangan selama ini tidak sia-sia. Tapi, apakah benar ini bukan main-main? Amar ingin mengklarifikasinya. Ran, apa ini artinya kamu bersedia menikah dengan aku? Bagaimana kalau sebulan lagi?